Kita selalu ingin belajar hal yang baru, tetapi kita lupa untuk belajar hal yang baru atau pengetahuan atau ilmu yang baru. Kita itu harus menghapus pendapat kita tentang apa yang kita ketahui. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang cara memulai belajar atau mencari tahu atau mempraktekkan hal-hal yang baru kita pelajari gitu ya. Pada fase pertama saya ingat saya menempelkan stiker di dinding gitu ya. Kalau kamu mau improve, kalau kamu mau belajar, kamu harus puas dengan terlihat seperti orang bodoh gitu ya. Maksud dari quote itu apa? Itu dari Epictetus. Maksudnya itu ketika kita ingin mempelajari sesuatu, ilmu apapun, kita itu tidak boleh merasa kita sudah tahu gitu ya. Ketika kita merasa sudah tahu, maka tidak ada gunanya kita belajar hal yang baru karena kita sudah tahu gitu ya. Nah, tetapi ketika kita ingin belajar atau ketika kita ingin memulai sesuatu, maka kamu harus taruh atau harus ingatkan kepada diri kamu, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Kebanyakan dari kita itu takut terlihat seperti orang bodoh. Padahal tidak ada masalah terlihat seperti orang bodoh. Yang penting kita tahu bahwa kita ingin belajar sesuatu. Kita belajar karena kita ingin diri kita improve gitu ya. Nah, di dalam bukunya Discourses, Epictetus menyebutkan atau menjelaskan tentang cara belajar ilmu baru gitu ya, atau cara mempelajari filosofi gitu ya. Bunyinya seperti ini. Buang jauh pendapat sombongmu, karena tidak mungkin seseorang untuk belajar apa yang sudah ia ketahui. Itu Epictetus menjelaskan itu di dalam bukunya Discourses 2.17.1. Dari semua stoik, Epictetuslah yang paling mendekati sebagai seorang guru sesungguhnya. Dia memiliki sekolah, dia membuat kelas, dan ajarannya masih bisa kita pelajari sampai sekarang. Ada satu hal yang membuat Epictetus kecewa tentang seseorang yang mempelajari filosofi, dan ini juga membuat semua profesor kecewa bagaimana seseorang ingin belajar, tetapi secara sembunyi-sembunyi dalam pikirannya, ia meyakini sudah tahu semuanya. Gitu. Ini adalah sebuah kenyataan yang terlihat dari zaman dulu sampai sekarang, alasan kenapa seseorang tidak berkembang dalam hidupnya. Ajaran ini saya gunakan sebagai dasar untuk memulai hari saya gitu ya. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwa hari ini akan berbeda dengan hari kemarin. Meskipun saya melakukan hal yang sama setiap hari, apa yang saya rasakan ketika berlari misalkan, akan terasa berbeda antara hari ini dan kemarin. Sama halnya di pekerjaan, kehidupan sosial, percintaan, dan lain-lainnya gitu ya. Ketika saya lupa untuk mengingatkan diri saya, biasanya hal yang terjadi adalah emosi negatif datang tanpa terduga dan hasilnya saya tidak bisa mengendalikannya. Karena apa? Karena saya tidak siap dan saya tidak
menganggap diri saya bodoh gitu ya. Ketika saya merasa, hari ini mah pasti mungkin sama kayak hari kemarin, udahlah ngejalaninnya biasa aja gitu. Tetapi lebih sering saya menghadapi hal-hal yang tidak diduga gitu. Tetapi ketika saya mempraktekkan, premeditatio malorum setiap hari, setiap pagi menulis, jurnal saya lebih siap untuk menghadapi, eee, hari-hari saya gitu. Saya akan merasa lebih humble, lebih rendah diri dan tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi belajar filosofi itu tidak semudah membaca quotation atau kutipan-kutipan dari buku, tetapi bagaimana cara saya mempraktekkan apa yang diajarkan oleh buku tersebut gitu. Dan ketika saya membaca buku, ini mah gampang. Dan ternyata kesombongan itu tidak saya praktekkan, maka saya tidak akan pernah berubah menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena saya merasa sombong, saya merasa sudah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Tetapi lagi, ketika saya mempersiapkan diri, ketika saya misalkan membaca buku, lalu saya ingin tahu dan mempraktekkan buku tersebut, ingin tahu kebenarannya, maka ya saya akan menyadari bahwa buku tersebut tidak cocok bagi saya, tidak cocok bagi hidup saya, atau buku tersebut ternyata lebih baik pendapatnya daripada pendapat saya sendiri dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kata Epictetus, kalau kamu mau belajar filosofi ini, terutama filosofi Stoik, jangan merasa kamu sudah tahu semuanya. Gitu ya. Kamu harus menghapus apa yang kamu ketahui, kata Epictetus begitu. You have to unknown what you know gitu ya. Jadi kamu harus menghapus ketahuan kamu gitu ya, keilmuan kamu gitu. Toh dari sebagian besar dari kita itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, cuman hanya menganggap dirinya tahu semuanya gitu ya. Ketika saya menjalani ini pun, saya menghapus semua prinsip yang saya sudah ketahui gitu, yang anggapan saya atau pendapat saya prinsip ini adalah prinsip hidup saya hapuskan semua itu dan saya riset lagi kepala saya menjadi kosong dan belajar ilmu Stoik itu dari mulai nol lagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk belajar filosofi jangan merasa saya sudah tahu. Jangan merasa saya sudah tahu. Setiap hari itu berbeda, setiap hari mulai saya tidak tahu apa-apa, saya ingin belajar tentang hari ini. Premeditatio malorum, jangan sombong karena kamu sudah melewati harimu dengan baik kemarin. Hari ini akan berbeda, hari ini kamu tidak tahu apa-apa, maka ingatkan kepada diri kamu bahwa saya ingin belajar, saya ingin improve, dan saya tidak apa-apa terlihat seperti orang bodoh. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.